Halo teman-teman, hari ini kita akan membahas tentang First Run Ortus 8 Hypersonic 1.3. Terima kasih banyak buat Ortus 8 yang udah ngirimin saya sepatu ini. Tapi video ini nggak bisa diintervensi oleh siapapun karena video ini adalah murni pendapat pribadi saya sebagai pelari jelata. Bagi teman-teman masih belum subscribe, klik tombol subscribe yang warna merah yang di bawah ini biar saya makin semangat untuk membuat video-video bermanfaat buat teman-teman sekalian. Dan biar nggak ketinggalan kalau misalnya saya upload video baru tentunya seputar dunia lari. Kali ini kita kedatangan lineup Hypersonic yang mana kita tahu bersama Hypersonic dari Ortus adalah lineup racing shoes. Line up sepatu yang sudah ada teknologi plat karbonnya mulai dari Hypersonic pertama, 1.2, kemudian ini yang 1.3. Ini udah seri yang ketiga loh. Padahal kalau brand lain tuh baru mau merintis dan ini sudah seri yang ketiga. Dan ini sepatu apakah sesuai dengan harapan kita bersama? Apakah bisa bersaing dengan brand-brand di luar atau bahkan carbon plate di lokal kayaknya sudah mulai banyak ya. Nggak usah lama-lama, langsung kita bahas mulai dari beratnya terlebih dahulu. Setelah saya timbang manual di ukuran saya 42, sepatu ini ada di angka 245 lebih. Hampir 250. Ini masuk kategori yang ringan. Sepatu lari kalau 200 gram sampai 250 gram itu biasanya saya kategorikan sepatu yang ringan. Kalau 250 sampai 300 itu baru standar atau tengah-tengah. Kalau di atas 300 baru saya kategorikan berat ya. Jadi masuk kategorinya dia ada di ringan. Lanjut ke uppernya. Untuk uppernya sendiri dia bahannya adalah mesh yang mana meshnya itu super lembut sekali. Dan teman-teman bisa lihat ini eye catching banget. Ini warnanya coba tebak apa? Ini warnanya putih ya. Tapi kok bisa kelihatan orange ya? Orange-nya itu insole-nya. Tapi bisa kelihatan warna orange karena setransparan itu, sebolong-bolong itu, sebreathable itu uppernya. Jadi jangankan ya ini kelihatan banget ya. Udara itu bener-bener bisa sirkulasinya bagus banget. Ini termasuk sepatu yang adem banget. Ortus tahu banget bahwa kebutuhan kita, para pelari, terutama untuk racing shoes itu kenyamanannya sendiri nggak terlalu perlu diperhatikan ya. Yang penting adalah performa untuk menunjang hasil daripada lari kita. Kalau misalnya jaraknya jauh kita terasa mampu untuk sampai jarak jauh dan juga kecepatan yang tinggi karena ini adalah racing shoes. Dan salah satu kekurangan di seri sebelumnya adalah uppernya yang menurut saya masih terlalu tebal untuk kategori racing shoes. Kalau daily trainer bolehlah yang seperti itu. Tapi kalau ini bener-bener racing shoes banget, Ortus luar biasa sih. Ini tuh hampir semuanya tercover dengan meshnya mulai dari depan sampai belakang sini. Cuman yang depan ada layer tambahannya dikit. Tentu saja untuk membantu struktur, dan di samping sini juga ada layernya untuk menjaga struktur sepatunya dan juga menjaga materialnya yang menurut saya cukup tipis ya. Jangan sampai dipakai main bola ya, karena pasti langsung jebol. Jadi ini kalau dipakai lari saya rasa breathable dan juga menekan berat dari sepatunya itu sendiri. Well done sih untuk bahan yang dipakai di upper sepatu ini. Lanjut ke lacing systemnya. Untuk lacing systemnya ini mantep banget. Jadi Ortus itu ngasihnya 2 tali sepatu ya. Ini bukan tali sepatu yang pertama yang nempel di sepatunya, tapi ini dikasih kemasan tersendiri. Tapi karena tali sepatu yang seperti ini yang lebih saya inginkan, jadinya langsung saya pasang di pemakaian pertama. Dan ini tuh mantep banget. Ini sama kayak yang udah pernah saya cobain dari brand luar tuh Nike dan juga Asics. Kemudian brand-brand lokal yang lain juga bentuknya sudah mulai seperti ini ya. Tali sepatu bergerigi gini. Cuman ini termasuk yang paling mantep yang pernah saya cobain. Jadi gimana ya? Kalau tali sepatunya itu kayak bener-bener hampir nggak mungkin bisa lepas kalau kita nalinya bener. Jadi kayak gigi-giginya ini gigit banget. Sizingnya di depan sampai di belakang tuh bener-bener bisa pas menyesuaikan dengan bentuk kaki kita. Bener-bener kalau kita ngaturnya pas itu kayak nggak bakal ada pergerakan di tali sepatunya sama sekali. Sizingnya nggak akan berubah. Ini
ini bener-bener mantep banget sih tali sepatu dari Orthoset Hypersonic 1.3 ini. Bahkan menurut saya tali sepatunya agak lebih better dibandingkan dengan Asics Metaspeed Edge Plus yang udah pernah saya cobain, yang tali sepatunya sama kayak gini ya. Ini ya kurang lebih sama kayak Nike Vaporfly 2 yang udah pernah saya cobain sih. Jadi ya well done sih untuk tali sepatunya. Untuk sebenarnya hole-nya simple, tidak ada aneh-aneh, bagus. Kemudian sudah ada runners knot-nya juga, cuman runners knot-nya penempatannya kayak agak aneh ya. Kayak kurang rapat atau deket sama hole terakhir. Atau nggak tahu ini sebenarnya runners knot atau bukan. Jadi agak nanggung aja di bagian hole yang terakhirnya. Lanjut ke tang atau lidah sepatunya, teman-teman bisa lihat sendiri itu minimalis banget ala racing shoes lah pokoknya. Ini nggak ada paddingnya sama sekali, ini lembut. Kemudian yang bagian depannya juga di sini materialnya sama seperti yang dipakai oleh uppernya, jadi memang ringan dan juga breathable. Dia di sini ada kayak dijahit gitu di bagian sebelah kiri. Dia nempel, mirip gasket tang sebenarnya, tapi sebelah doang. Yang kanan kosong. Ini bagus plus minus lah ya. Dia dikasih dijahit satu di sebelah sini itu biar nggak terlalu ekstrim pergerakan tang atau lidahnya. Cuman yang kanan ini dilosin, nggak ada apa sama sekali biar bisa menyesuaikan bentuk kaki kita. Nah, karena cuman satu, akhirnya dia ada potensi pergerakan di bagian lidah sepatunya. Ini sepatu masih pemakaian pertama sih ya, tapi udah mulai agak terasa pergerakan itu nggak terlalu mantep banget di atas kaki kita, tapi itu wajar. Kemudian keuntungannya ya jelas tadi bisa menyesuaikan bentuk kaki kita. Kalau toh kaki kita tinggi, ini tetap bisa menyesuaikan karena nggak ada yang menghalangi di bagian kanan. Jadi size-nya bisa menyesuaikan lah untuk lidah sepatunya. Tapi ya ala racing shoes banget lah, racing shoes ya segini udah bisa dipakai lah, bukan yang perlu kenyamanan. Kemudian lanjut ke bagian kolar sepatunya. Teman-teman bisa lihat sendiri untuk kolar sepatunya minimalis juga. Jadi emang uppernya racing shoes banget lah ya. Kenyamanan itu nomor sekian, nggak penting. Yang penting performa dan membantu kita finish dengan waktu terbaik ya. Upper sepatu ini tujuannya seperti itu banget. Nah ini ada paddingnya dikit-dikit di bagian belakang sini mengingatkan saya sama Vaporfly 2 dari Nike. Kinerjanya pun mirip-mirip. Dan ini ya cukup nyaman, nggak ada protes sih untuk di bagian kolarnya. Lanjut ke bagian heel counternya. Heel counternya di sini ada strukturnya yang mana nggak terlalu kaku-kaku banget. Ya cukup fleksibel. Bekerjanya sih biasa aja untuk heel counternya. Nggak bisa bener-bener gigit tumit saya untuk angkat. Jadi masih ada feel rasa keangkatnya sedikit. Mirip banget sama Nike Vaporfly 2 ya. Itu juga gitu feel-nya kayak nggak bisa bener-bener mantap di bagian, nggak bisa bener-bener merasa safe di bagian tumit. Jadi agak keangkat sedikit. Harus bener-bener terbantu oleh bagian lacing sistemnya. Kalau tali sepatunya mantap, dia lebih mendingan lah. Jadi kinerjanya bisa sangat terbantu kalau kita pakai runners knot di sepatu ini. Lanjut ke midsole-nya. Untuk midsole-nya sendiri dia masih sama dengan seri sebelumnya. Dia pakai Stratus Foam dan geometrinya, desainnya pun sama banget dengan 1.2 ya di 1.3 ini. Dan Stratus Foam ini karakternya cukup lembut, soft, tapi bouncy-nya dapet. Kemudian energy return-nya juga lumayan. Dan dia setelah saya ukur manual dengan durometer ada di angka sekitar 27-28an, yang mana itu menandakan termasuk soft ya, di bawah 30. Tapi jangan khawatir, bukan yang energy loss-nya bakal tinggi banget, atau kalau terlalu empuk biasanya yang kita khawatirin kayak lebih boros tenaganya gitu ya, efisiensinya rendah. Tapi tenang aja karena dia kalau feel ride-nya sendiri energy return-nya lumayan, apalagi sudah ada carbon plate-nya. Jadi jangan lupa bahwa sepatu ini sudah ada carbon plate-nya. Namanya Kinetic Blade kalau nggak salah, dari Orthus 8 menamai carbon plate-nya itu, yang mana karakternya itu dia nggak terlalu stiff banget. Untuk bagian carbon plate-nya dia agak lentur menurut saya, jadi lebih cocok buat temen-temen yang nyari racing shoes tapi masih pemula lah hitungannya, karena kalau terlalu keras, terlalu stiff, bagian carbon plate-nya itu lebih rentan menimbulkan cedera gitu ya, meskipun energy return-nya bakal lebih besar banget gitu ya. Kalau Orthos Hypersonic 1.3 ini menurut saya middle lah kelasnya. Middle itu maksudnya energy return, tapi energy return-nya nggak yang gede banget, tapi nggak yang terlalu kecil. Jadi masih pas lah untuk teman-teman yang, maksud saya yang bener-bener belum pernah merasakan carbon plate,
tapi ingin merasakan carbon plate secara aman, mungkin ini salah satu yang cocok buat teman-teman. Lanjut ke outsole-nya. Untuk outsole-nya sendiri dia ada rubbernya di bagian tertentu, tapi ini agak mengecoh ya, karena warnanya sama-sama putih, rubber dan juga exposed midsole-nya. Ini rubbernya di sekitar sini. Nah, depan sini, kemudian di belakang sini ada seperti ini. Dia rubbernya nggak terlalu tebel-tebel banget untuk kategori sepatu lari gitu ya. Tapi untuk racing shoes ini juga termasuk tebel sih. Jangan berharap banyak kalau untuk rubber di racing shoes. Karena pengennya ya ringan, pengennya kenceng. Dan umurnya juga jangan dibandingkan dengan sepatu-sepatu lari daily trainer. Itu umurnya memang ditujukan panjang gitu ya. Tapi kalau sepatu racing shoes, kalau berat ya aduh janganlah. Kalau racing shoes pengennya seringan mungkin biar kita finish dengan waktu terbaik. Nah, placementnya sendiri kalau menurut saya udah lumayan gitu ya. Gripnya sendiri saya pakai di aspal yang kering sih. Tadi saya cobainnya di aspal yang kering aja, nggak hujan, nggak apa. Jadi ya cukup mantep, tidak ada permasalahan sama sekali. Tapi kalau gripnya dibasah sih, kalau pengalaman dari yang seri sebelumnya yang mana desainnya sama persis, itu agak sedikit berkurang gripnya, tapi bukan yang sampai licin banget kayak pengalaman saya di Asics Nova Blast 3 itu kayaknya kurang banget gripnya, drastis turunnya gitu ya. Tapi kalau di sepatu ini masih aman aja sih, cuman jelas berkurang untuk gripnya pada saat aspalnya basah atau hujan. Sizingnya sendiri saya pakai true size dan menurut saya true size ini pas banget, nggak kebesaran, nggak kekecilan, jadi pas. Mau kaos kaki tebel, kaos kaki yang tipis saya rasa masuk karena memang jemari saya di depan sini juga bisa bergerak dengan nyaman, tidak ada rasa kesempitan sama sekali. Padahal ini racing shoes ya, biasanya itu sempit gitu loh. Kayak racing fit, tapi ini racing shoes yang uppernya cukup lega. Meskipun kalau teman-teman pengen feel racing fit banget, itu tinggal mainin di bagian tali sepatunya yang bikin rapat di bagian punggung kaki kita. Itu tadi yang bisa saya share dari Ortus 8 Hypersonic 1.3 di first run impressionnya. Tapi balik lagi, itu semua pendapat pribadi saya. Jadi teman-teman boleh banget nggak setuju. Kalau ada koreksi, masukan, pertanyaan, dan juga pembahasan bisa langsung sharing di kolom komentar. Jangan lupa subscribe channel ini biar saya makin semangat untuk membuat video-video bermanfaat buat teman-teman sekalian. Dan biar nggak ketinggalan kalau misalnya saya upload video baru tentunya seputar dunia lari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.